Winsu! Assalamualaikum semua, saya Muhammad Raka Bimantara Fernanda Saragi, Ketua KKN Kelompok 14 Uinsu 2022. Di sini kami akan melihatkan bagaimana sih perjalanan kami selama KKN di Desa Meranti di Kabupaten Asahan. Mari sama-sama kita simak videonya. Disinilah kami mengabdi. Di sebuah desa dengan hamparan sawah yang luas, masyarakatnya yang heterogen dari berbagai latar belakang sosial, suku, dan keyakinan. Desa tempat kami mengabdi bernama Desa Meranti, tepatnya berada di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Kuliah kerja nyata tahun 2022 ini, Uinsu mengusung tema Revitalisasi Peran UIN Sumatera Utara melalui KKN, mewujudkan masyarakat bermartabat, serta mengatasi stunting dan buta huruf Al-Quran. Selain program utama yang disusun Uinsu, kami juga memiliki program kerja lain, yaitu di bidang pendidikan, penyuluhan masyarakat, dan keagamaan yang akan teman saksikan berikut ini. Di hari pertama pelaksanaan KKN di Desa Meranti, kami disambut dengan baik oleh pihak Desa Meranti. Di sana kami melaksanakan pembukaan kegiatan KKN kelompok 14 UIN Sumatera Utara serta pemaparan program kerja yang akan dilaksanakan selama 1 bulan mulai tanggal 18 Juli hingga 18 Agustus tahun 2022. Di hari selanjutnya, kami melakukan kunjungan ke SD Negeri 01067 Desa Meranti dan Miss Abi Husni Meranti, serta meminta izin untuk dapat berbagi ilmu dan mengajar di sekolah tersebut. Kami juga sering terlibat dalam kegiatan gotong royong di Desa Meranti yang biasanya dilaksanakan setiap hari Kamis. Kegiatan yang kami lakukan saat gotong royong yaitu membersihkan jalanan dan selokan, penanaman bunga di pinggir jalan untuk memperindah pemandangan Desa Meranti, kemudian memasang umbul-umbul yang berupa bambu yang kemudian dicat, dan semua itu kami lakukan dengan penuh semangat. Pada minggu kedua, kami mulai melaksanakan program kerja kami di bidang pendidikan dan keagamaan. Di bidang pendidikan, kami mulai mengajar di sekolah SD 01067 dan Miss Abi Husni. Kami melihat antusias para guru dan murid menyambut kedatangan kami di sekolah tersebut. Guru-guru di sana merasa cukup terbantu dengan kedatangan kami, dan murid-murid juga terlihat senang dengan materi-materi yang kami paparkan. Ada kebiasaan yang sangat patut untuk diterapkan di dunia pendidikan, khususnya yang berbasis agama Islam, yang setiap harinya kami saksikan selama periode KKN di Miss Abi Husni. Sekolah ini memang tidak cukup luas untuk menampung lebih dari 300 anak, hingga dibagi jadwal pagi dan siang. Namun adab dan sopan santun diutamakan di sini. Kebiasaan baik yang biasa kami ikuti di sini setiap harinya yaitu sebelum masuk kelas, anak-anak semua diwajibkan untuk melaksanakan sholat duha berjamaah. Kemudian beristighfar dan bersolawat. Selanjutnya membaca hadis-hadis pendek, membaca surah pendek, lalu doa belajar, dan kemudian bersalaman dengan semua guru.
Setiap hari mereka juga diajarkan adab berdoa, berperilaku kepada orang tua. Tak kalah bagusnya, SD Negeri 010067 juga sangat menerapkan kedisiplinan, kebersihan, dan keindahan. Ruang kelas mereka dihiasi dengan berbagai dekorasi sehingga terlihat indah dan nyaman untuk sebuah ruang kelas yang menyenangkan. Kegiatan kami tidak hanya sampai di situ. Selepas pulang dari mengajar di sekolah, kami juga mengadakan les gratis bagi anak-anak yang ingin belajar tambahan ataupun yang ingin mengerjakan PR-nya. Kami juga menyediakan buku-buku bacaan dan pelajaran, semacam perpustakaan mini yang kami sediakan di posko kami dengan tujuan meningkatkan semangat literasi anak-anak di desa Meranti. Untuk program kerja di bidang keagamaan, fokus utama kami yaitu memberantas buta huruf Al-Quran serta pelaksanaan pelatihan fardu kifayah. Untuk itu, setiap sore kami ikut membantu mengajar mengaji di salah satu rumah warga di Dusun 4 Desa Meranti. Guru mengaji dan para muridnya terlihat antusias ingin belajar bersama kami. Di sini kami melihat kemajuan di bidang keagamaan di Desa Meranti. Kami sangat bersyukur anak-anak di sini semangat untuk belajar membaca Al-Quran sehingga hampir tidak kami temui anak yang buta huruf Al-Quran. Tidak sampai di situ saja, kami juga mengadakan program Maghrib Mengaji. Program ini kami laksanakan di salah satu masjid yang ada di Desa Meranti, yaitu Masjid Jami Nurul Amin. Program ini kami laksanakan selepas sholat maghrib. Fokus utama kami yaitu pada jamaah anak-anak. Selain mengajar mengaji, kami juga mengajarkan kepada mereka yaitu tata cara toharo, kemudian sholat fardu, kemudian tajwid, lalu sholat jenazah, dan azan. Program pendidikan dan keagamaan ini kami lakukan setiap hari selama periode KKN. Setiap tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Untuk itu, kami juga ikut merayakan Hari Anak Nasional bersama anak-anak di Desa Meranti dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Hal ini kami lakukan untuk mengingatkan kembali anak-anak adalah masa depan bangsa Indonesia yang harus kita lindungi. Di sini kami juga ikut serta dalam pembibitan tanaman yang diolah oleh warga. Di sini kami banyak belajar mengenai pembibitan tanaman seperti tanaman cabai, seledri, dan sayur mayur. Di tanggal 29 Juli 2022, Divisi Penyuluhan dan Kesehatan mengadakan seminar mengenai stunting. Stunting dapat diartikan sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Di sini kami mengundang 2 narasumber yang berkompeten di bidangnya. Acara ini dihadiri oleh warga Desa Meranti yang sedang dalam usia produktif untuk dapat melakukan pencegahan mengenai stunting. Di minggu ketiga pada tanggal 31 Juli 2022, kami mengadakan takbir akbar di Masjid Jami Nurul Amin dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Kami mengundang seorang ustadz untuk mengisi tausiah. Kami melihat antusias warga cukup tinggi sehingga acara kami berjalan dengan lancar dan sukses. Ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah. Tanggal 3 Agustus 2022, dosen pembimbing lapangan KKN kelompok 14 Bapak Dr. Jufrinaldo MA berkunjung ke posko KKN 14 untuk memberikan arahan, dorongan, dan bimbingan kepada kami. Kemudian di tanggal 8 Agustus 2022, kami diundang untuk mengunjungi pameran artefak Rasulullah SAW di Mis Abi Husni.
Di sana kami diberikan kesempatan untuk melihat langsung peninggalan-peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana kami menyaksikan tinggalan Rasulullah yang berupa rambut Rasulullah, darah bekam Rasulullah, air liur Rasulullah, gandum yang dimakan Rasulullah, air wudhu Rasulullah, air minum Rasulullah, dan keringat Rasulullah. Pada minggu keempat, tepatnya di tanggal 11 Agustus, kami mengunjungi UMKM milik warga. Di sana kami belajar membuat keripik aneka rasa seperti keripik bawang dan keripik rasa durian. Kami melihat kemajuan UMKM milik warga Desa Meranti. Bahkan produksi mereka sudah sampai luar wilayah Kabupaten Asahan sebagai oleh-oleh khas dari Sumatera Utara. Di tanggal 12 Agustus tahun 2022, kami melaksanakan pelatihan fardu kifayah yang diikuti oleh siswa SMP Abi Husni Meranti. Kami mengundang Bapak Waris sebagai ahli kaum di Desa Meranti. Kami berharap dengan diadakannya pelatihan fardu kifayah ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam kepada siswa tentang tanggung jawab terhadap jenazah. Keesokan harinya di tanggal 13-14 Agustus 2022, kami mengadakan Festival Anak Soleh. Kami mempersiapkan berbagai macam perlombaan yang disambut dan diikuti dengan antusias oleh warga dan anak-anak Desa Meranti. Dalam kegiatan Festival Anak Soleh ini, kami mengusung tema menjalin ukhuwah dan meningkatkan jiwa keislaman di bulan Muharram. Pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya tanggal 17 Agustus 2022, kami diundang untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah upacara selesai, kami mengikuti berbagai macam perlombaan yang diadakan warga setempat untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 2022, kami mengadakan seminar sekaligus pelepasan mahasiswa KKN Kelompok 14 UIN Sumatera Utara yang dihadiri perangkat Desa Meranti. Dalam seminar ini, kami mengusung tema pemaparan hasil program kerja yang sudah terrealisasi di Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan. Desa Meranti memberikan banyak sekali pelajaran dan kenangan bagi kami. Masalah anak-anak KKN ya positif ya kan Bu? Ya pokoknya banyak kegiatan yang udah dikerjakan anak-anak KKN. Misalnya merayakan Hari Anak Nasional, terus ada lomba Festival Anak Soleh, terus ada penyuluhan masalah stunting. Pokoknya mereka pun ikut merayakan Hari Kemerdekaan ya bersama masyarakat sini, ikut berlomba, pokoknya ikut meramaikan, pokoknya positif deh. Di sini kami belajar untuk dapat saling menghargai pendapat dan belajar bersatu dalam perbedaan. Kekompakan yang kami tampakkan tidak serta-merta diikuti perdebatan, namun semua menjadi sesuatu yang tidak dapat kami lupakan. Tidak akan kami lupakan kenangan di Desa Meranti.